Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih dengan orang yang sama, saya Miftahul Jannah, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Angkatan 4 Kelompok 2. Di video kali ini, saya akan menampilkan rangkuman anti korupsi dan implementasi nilai-nilai anti korupsi yang ada di instansi tempat saya bekerja. Video ini sebagai pemenuhan tugas Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, BPSDM Provinsi Bengkulu. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah rangkuman anti korupsi dan kemudian dilanjutkan dengan implementasinya, sama seperti judul yang saya sampaikan di awal ya. Jadi sekarang kita awali dari bagian yang pertama, yaitu integritas dan anti korupsi. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih tadi di judul cuma ada anti korupsi terus sekarang ada integritasnya gitu ya. Nah, sebagai gambarannya, jadi integritas itu merupakan landasan untuk bersikap atau memiliki nilai-nilai anti korupsi di dalam diri. Penjelasan lengkapnya, yuk disimak. Apa itu integritas? Di sini sudah ada gambar hati, ada gambar ucapan dan pikiran. Kira-kira apa ya hubungannya? Jadi integritas itu adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan seseorang atau pikiran seseorang dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Orang-orang yang berintegritas akan memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Situasi dan kondisi apa sih yang bisa menyulitkan seseorang untuk tetap memegang teguh prinsip dan nilai? Nah, jadi ada 4 ya, situasi dan kondisinya. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan ini bisa datang dari luar ataupun dari dalam diri. Tekanan yang dari luar contohnya mungkin dari atasan atau dari keluarga. Kemudian yang kedua ada kesempatan atau opportunity. Jadi ketika ada peluang atau kesempatan yang besar, ini juga merupakan godaan atau situasi yang sulit bagi seseorang ya. Kemudian yang ketiga ada pembenaran. Jadi ada pembenaran akan hal-hal yang seharusnya salah tapi dianggap benar karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir adalah capability atau kemampuan. Jadi hal ini berkaitan dengan wewenang atau jabatan seseorang, mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang integritas dan korupsi, apa sih hubungannya? Jadi, integritas dan korupsi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Integritas dapat dijadikan sebagai landasan atau pedoman untuk memiliki sifat atau nilai anti korupsi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika integritas ini sudah tertanam di dalam diri setiap individu dan setiap manusia, maka korupsi itu akan hancur dengan sendirinya. Karena korupsi itu bertentangan dengan integritas. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak berintegritas dan tidak mengedepankan nilai-nilai integritas di dalam dirinya, maka perilaku korupsi lah yang akan lebih besar seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi, jadi sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7. Ada apa saja? Kerugian keuangan negara, kemudian suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan juga konflik kepentingan dalam pengadaan. Jadi korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara ya, tapi lebih luas gitu. Kemudian dalam rangka memberantas korupsi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi membuat sebuah sistem integritas nasional atau yang biasa disebut SIN. SIN adalah sebuah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Nah, siapa saja pilar penting bangsanya? Semua. Baik itu BI dan OJK, legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai ke masyarakat sipil. Nah, jadi semua komponen bangsa atau semua pilar bangsa itu harus masuk ke dalam sistem integritas nasional tersebut agar korupsi dapat diberantas. Di sini ada nilai-nilai anti korupsi atau yang bisa disebut juga nilai-nilai integritas. Ada 9 nilai yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah nilai inti yang terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai etos kerja. Di situ ada mandiri, kemudian kerja keras dan juga sederhana. Dan yang terakhir adalah nilai sikap, yaitu terdiri dari adil, berani, dan juga peduli. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Kita lihat di sini. Mulai dari nilai inti. Yang pertama ada jujur atau kejujuran. Jujur artinya tidak berbohong ya atau tidak curang. Kemudian disiplin itu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada nilai etos kerja yang terbagi menjadi 3 juga. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian kerja keras artinya gigih. Dan yang ketiga ada sederhana
Sederhana artinya bersahaja dan tidak berlebihan. Kemudian ada nilai sikap yang terdiri dari 3 aspek juga, yaitu nilai keberanian, peduli, dan adil. Berani artinya mantap hati, percaya diri, dan tidak gentar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Peduli itu artinya menghiraukan orang lain ya, tidak abai, tidak acuh. Dan yang terakhir adalah adil, artinya berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, kesembilan nilai anti korupsi atau nilai integritas ini kemudian diimplementasikan di dalam instansi tempat saya bekerja. Bagaimana implementasinya? Berikut kita lihat. Jadi, implementasi yang pertama yaitu nilai kejujuran. Di sini saya sudah jujur kepada siswa dan sebaliknya, jadi siswa juga jujur kepada saya. Salah satu contohnya adalah dalam ulangan ya. Jadi saya pernah tidak mengoreksi ulangan siswa karena siswa tersebut ketahuan mencontek. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Di sini saya tepat waktu, baik itu dalam konteks kelas ataupun di luar kelas ya. Jadi kalau di kelas saya masuk dan keluar insya Allah tepat pada waktunya, dan juga datang serta pulang sekolah tepat pada waktunya juga. Nilai yang ketiga adalah tanggung jawab. Di sini saya melaksanakan tugas dengan baik, terutama tugas-tugas yang memang pada dasarnya diamanahkan kepada saya. Kemudian yang keempat, saya mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bukan berarti saya tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupan. Intinya, saya berusaha untuk mandiri dalam hal apapun agar tidak merepotkan orang lain. Nilai yang kelima adalah kerja keras. Dalam hal ini, saya cukup sering mengikuti pelatihan atau workshop, walaupun pelatihan dan workshop itu masih dilakukan secara online atau dalam jaringan. Selanjutnya adalah sederhana. Dalam hal ini, saya lebih senang upgrade skill daripada saya harus mengikuti tren fashion Indonesia ataupun luar negeri. Yang ketujuh adalah berani. Contohnya, saya cukup berani untuk menyuarakan kebenaran selama hal itu memang benar. Selanjutnya adalah peduli. Saya di sekolah maupun di rumah juga cukup senang untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir adalah adil. Keadilan ini saya tunjukkan dengan bagaimana saya memperlakukan peserta didik tanpa membedakan latar belakang ataupun kemampuan mereka. Sekian materi saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.